Nah, nggak berapa lama guys, itu malahan Rocky Gerung yang kena prank. Ya. Ini ada orang namanya Husin Alwin siap melaporkan Rocky Gerung ke polisi karena pernyataan Rocky Gerung ya di video tadi bahwa isi kepala Jokowi harus direvisi, bukan Undang-Undang ITE. Nah, Husin Alwin yakin pendukung Jokowi ini bakal sakit hati jika membaca pernyataan Rocky Gerung tersebut. Dan Rocky Gerung dianggap amoral. Gila ya. Halo guys, sore-sore ini kita nongkrong lagi di Afternoon Tea ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Rocky Gerung yang kena prank. Ya, lu pasti masih ingat ya guys, ketika launching laporan tahunan Ombudsman ya tanggal 9 Februari yang lalu, Pak Presiden Jokowi itu minta agar masyarakat lebih aktif mengkritik. Nah, statement ini kemudian diperkuat lagi oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung Wibowo yang dalam sambutan Hari Pers Nasional itu bilang bahwa pemerintah itu butuh kritik yang keras dan pedas dari masyarakat. Kenapa? Karena ini akan menjadi jamu yang membuat langkah-langkah pemerintah menjadi lebih benar dan lebih terarah. Ya. Cuma nggak tahu kenapa ya. Kemudian ada yang memelesetkan ya kritik pedas itu menjadi keripik pedas. Sinis ya. Nah guys, ternyata kemudian ini banyak orang kena prank. Yang pertama nih kena prank adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ya, lo tahu kan ceritanya ya. Jadi Pak Novel ini ngeluarin cuitan. Dia mempertanyakan kasus kematian Ustadz Maher Atuwailibi di tahanan Bareskrim Polri. Ya, kita tahu ya Ustadz Maher itu kena tuduhan penghinaan. Terus wafat di tahanan. Novel malah dipolisikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Pelajar Mahasiswa Mitra Kamtipmas PPMK namanya Joko Priyoski. Nah ini kayaknya nih persilangan antara orang Jawa sama orang Polandia ya. Jadi Novel ini dipolisikan karena diduga menyebarkan hoax, provokasi dan mendiskreditkan institusi Polri. Coba lu baca cuitannya. Gue bingung ya, itu hoaxnya di mana, provokasinya di mana, pendiskreditannya di mana ya. Tapi orang berhak menilai. Nah guys, menanggapi dipolisikannya Novel Baswedan, ini pengamat politik ya, pengamat sosial, pengamat segala-galanya ya, Rocky Gerung di kanal YouTube-nya Rocky Gerung Official ya, ini juga merupakan bagian dari jaringan FNN. Mencurigai bahwa presiden ini sedang memetakan sisa-sisa oposisi. Ya, jadi kalau meminjam ini strateginya Mao Zedong dulu ya dalam revolusi kebudayaan di China. Membiarkan 1000 kembang mekar untuk kemudian dipangkas. Ngeri ya. Tapi juga kita ingat satu peristiwa di negeri Tiongkok ketika awal revolusi kebudayaan itu. Mao Zedong mengungkapkan satu prinsip yang dia sebut, biarkan 1000 kembang bertumbuh gitu, biarkan 1000 kembang mekar. Lalu orang merasa wah, Mao Zedong sedang memproduksi, mengaktifkan demokrasi itu. Ternyata yang dimaksud oleh Mao Zedong adalah silahkan semua orang berpikir berbeda itu, karena itu dia perlukan untuk pemetaan politik. Setelah itu dia pangkas semua kembang itu tuh. Nah itu yang awal dari ujung dari kekerasan politik di Cina, dan jutaan orang yang ditangkap dan ratusan ribu orang yang dimusnahkan itu karena berbeda politik dengan Mao Zedong. Padahal Mao Zedong yang bilang silahkan 1000 kembang bertumbuh, silahkan 1000 kembang mekar tuh. Hal yang sama sekarang kita lihat hari ini tuh, silahkan kritik kami. Dan ini adalah pemetaan politik. Kalau yang kritik adalah Novel Baswedan, itu artinya potensi mengganggu, maka dilaporkan tuh. Jadi buat apa minta kembang bertumbuh, tapi di depannya udah ada gunting untuk memangkas kembang yang sedang bermekar itu tuh.
Nah, nggak berapa lama guys, itu malahan Rocky Gerung yang kena prank. Ya. Ini ada orang namanya Husin Alwin siap melaporkan Rocky Gerung ke polisi karena pernyataan Rocky Gerung ya di video tadi bahwa isi kepala Jokowi harus direvisi, bukan undang-undang ITE. Nah, Husin Alwin yakin pendukung Jokowi ini bakal sakit hati jika membaca pernyataan Rocky Gerung tersebut. Dan Rocky Gerung dianggap amoral. Gila ya. Nah, ini ada statement dari Husin Alwin ya. Saya sebagai pendukung setia Pak Ed Jokowi, ini dari Twitternya ya, sakit hati baca pernyataan Rocky Gerung. Kelewatan. Pertama, dia rakyatnya. Kedua, dia orang yang berpendidikan. Di mana moralnya sebagai pendidik? Kalau seandainya pendukung Jokowi masuk dalam kategori antar golongan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, saya siap laporkan. Lu baca tuh tweetnya ya. Komentar pendek gua gini, kan dia bilang tadi ya, Rocky Gerung itu rakyatnya Jokowi. Tapi dia lupa ya, Presiden Jokowi itu dipilih oleh rakyatnya. Ngingetin aja ya Mas Husin, jangan saya dipolisiin juga ya. Nah guys, statement ini atau case ini kemudian dikomentari nih oleh politisi dari Partai Solidaritas Indonesia, Mu'annas Alaidit. Ya, dia mengatakan begini, mesti presiden sendiri sayangnya, kok sayangnya, yang lapor polisi tak boleh lagi diwakilkan. Dan bagaimana kalau ulama-ulama sepuh yang dimuliakan yang dihinakan begini? Banyak orang pasti tidak terima terhadap orang yang dicintainya, terlebih penghinaan terhadap nabinya. Jangan sampai revisi undang-undang ITE membuat kita justru saling maki dan saling hina. Duh. Ini pernyataan Mu'annas tadi nampaknya terkait dengan statement Kapolri ya, Pak Listio Sigit, bahwa penghinaan dan penyemaran nama baik itu merupakan delik aduan. Sehingga mulai sekarang yaitu pelaporannya tidak boleh lagi diwakilkan. Jadi nggak ada lagi tuh ya organisasi A melaporkan si B karena menghina si C gitu ya. Harus si C-nya sendiri yang lapor kalau merasa terhina. Nah kacaunya nih guys ya, Mu'annas menyayangkan bahwa pelaporan itu tidak bisa lagi dipolisikan. Jadi artinya dia tuh seneng nih kalau orang bisa saling melaporkan. Kacau nih ya, kacau ya. Nah guys, tampaknya yang dipersoalkan tadi oleh siapa tadi namanya Alwin ya, Husin Alwin itu apa? Ini adalah pernyataan Rocky Gerung di videonya. Ya di Rocky Gerung Official yang berjudul Rencana Revisi Undang-Undang ITE hanya tes ombak dan angin sorga. Ya. Kalau itu orang pahami mau pakai perbanyak aja segala macam undang-undang tuh. Tetapi kalau kekuasaan itu tidak paham tentang demokrasi, percuma, nggak ada gunanya itu. Karena nanti juga intelijen akan cari cara supaya memuaskan keinginan presiden agar supaya oposisi tidak ada. Jadi presiden mesti datang dengan pidato baru bahwa saya bersalah selama ini karena menganggap oposisi itu buruk. Oleh karena itu saya revisi cara saya berpikir. Bukan undang-undang yang direvisi, cara beliau berpikir tentang demokrasi. Dulu saya katakan bahwa oposisi itu tidak dikenal di dalam masyarakat Pancasila. Sekarang saya revisi itu, bahwa oposisi itu penting. Oleh karena itu saya tidak akan lagi membujuk-bujuk orang untuk masuk dalam kabinet sehingga di luar sana tidak ada oposisi. Kan itu yang mestinya jadi dasar presiden untuk membujuk kembali masyarakat sipil. Jadi kalau tetap oposisi nggak dianggap, undang-undang ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Jadi sekali lagi yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden sebagai kepala negara. Tentu saya mau sebut itu sebagai kepala negara. Karena beliau salah mengartikan demokrasi. Itu soalnya. Kan selalu mau mengkooptasi, mau memasukkan orang-orang kritis ke dalam kekuasaan. Nah, itu yang mestinya direvisi. Jadi undang-undang ITE sekali lagi itu cuma bungkus aja dari isi politik yang anti oposisi. Jadi kan kalimat yang dipersoalkan tuh kayaknya yang ini nih. Kalau oposisi nggak dianggap, undang-undang ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Yang mesti direvisi isi kepala presiden sebagai kepala negara,
beliau salah mengartikan demokrasi. Nah, ini pendapat pribadi gue ya, subjektif. Sejujurnya nih, pernyataan Rocky Gerung di videonya itu gue nggak ngerti ya, di mana letak penghinaannya, di mana letak pencemaran nama baiknya. Oke, Rocky Gerung memang bilang, ya tanda kutip nih ya, isi kepala presiden yang harus direvisi. Nah, kalau kita lihat ya, isi kepala yang dimaksud tuh jelas adalah pikiran toh. Pikiran dan cara berpikir. Ya, direvisi itu artinya diubah. Jadi Bung Rocky itu hendak mengatakan cara berpikir presiden harus diubah. Cara berpikir presiden harus diubah. Nah, di mana letak penghinanya coba? Lu nih yang nonton video ini nemuin gak sih letak penghinaannya di mana? Coba tulis ya di kolom komentar. Apalagi nih guys, kalau lu tonton videonya lengkap, komplit ya, itu konteks penuturan Rocky Gerung tuh jelas. Cara berpikir presiden dalam memahami demokrasi itu harus diubah. Ya, kaitannya tuh gini, dalam melihat peran oposisi dalam sebuah negara demokrasi. Iya dong, ya kan? Kalau oposisi itu tidak dianggap penting, tidak dianggap berharga, ya nggak ada guna undang-undang ITE itu direvisi. Ngapain? Ya, kan gue udah bahas ya di video gue sebelumnya. Pembungkaman terhadap pihak oposisi itu bukan cuma lewat undang-undang ITE, tapi juga dilakukan lewat sejumlah perangkat perundang-undangan lainnya. Nah, jadi kalau itu nggak diubah ya nggak banyak gunanya revisi yang dinarasikan atau diwacanakan oleh presiden. Nah guys, sejujurnya nih gue tambah gagal paham lagi ya. Ketika tadi Mu'annas Al-Aidid tuh mengaitkan atau memiripkan statement Rocky Gerung tadi dengan penghinaan terhadap para kiai sepuh atau bahkan kepada Nabi. Miripnya di mana ya? Gue juga bingung nih. Absurd. Absurd menurut gue. Ya, ada orang-orang yang jelas-jelas menghina para ulama, ya kan? Nah itu malah nggak dipolisikan dan nggak diproses, ya kan? Ada banyak orang yang menghina Nabi, menghina simbol-simbol agama. Itu juga ketika dilaporkan, ya ternyata ya prosesnya nggak jelas juga. Ya beda banget kasusnya. Jadi guys, menurut gua kita ini memang ternyata masih punya tantangan besar ya dalam demokrasi. Dan tantangan itu bukan cuma dari sikap pemerintah dalam melihat demokrasi, tapi juga membangun sebuah masyarakat yang rasional. Karena gua susah ya ngebayangin ya sebuah demokrasi yang sehat tanpa cara berpikir yang rasional. Nah, kenapa gue bilang begitu? Karena masyarakat yang rasional tidak akan mendukung atau mengkritik dengan membabi buta. Ketika dia mendukung dia punya reason ya yang argumentatif, ketika dia mengkritik atau dia against atau dia beroposisi itu dia juga punya reason yang juga argumentatif. Jadi basis dukungan guys itu bukan lagi personal, bukan masalah-masalah pribadi dan emosional, tapi lebih kepada konten, substance dari gagasan dan narasi. Nah kalau sudah begitu kan kemudian perdebatannya relatif objektif, ya bisa diverifikasi dan bisa dikontestasikan. Ya bisa kita lihat nih mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Nah selama itu nggak ada ya demokrasi kita modelnya kayak begini. Ya, mainnya perasaan terus dan kalau sudah begitu maka ya diubah tidak diubah. Undang-undang ITE tidak akan banyak manfaatnya. Ya, so guys perjalanan kita masih panjang untuk menuju sebuah demokrasi yang matang dan substantif. So be patient ya, sabar. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.